Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabiyina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Masda Production yang telah memberikan motivasi kepada kami semua sebagai umat muslim, yaitu untuk kesempatan kita kali ini mengutip tentang postingan beliau, yaitu tentang bagaimana sih agar hati kita itu bisa lapang. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kita pada kali ini, pada saat ini, yaitu membahas tentang bagaimana sih agar hati kita itu bisa lapang ketika ada masalah, ketika masalah yang datang itu silih berganti, ketika kita merasa berada di titik terendah, hati kita itu masih tetap polos gitu loh teman-teman, hati kita itu masih bisa tetap santuy gitu ya kan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada sebuah peristiwa yang itu bisa menjadikan sebagai motivasi untuk kita, yaitu peristiwa yang terjadi pada baginda Rasul, di mana setelah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir-kafir Mekah, gak lama setelahnya Allah panggil paman yang sangat beliau cintai dan sayangi teman-teman. Paman yang selalu nge-support beliau dalam dakwah, paman yang selalu ngejaga beliau ketika diganggu oleh kafir-kafir Mekah, paman yang ngejaga beliau setelah wafatnya sang kakek. Nah, Allah panggil paman ini dalam keadaan masih belum beriman kepada Allah. Jadi kan hal ini tuh membuat hati beliau sedih gitu ya kan, membuat hati beliau itu sakit gitu. Tapi gak lama setelahnya Allah juga panggil wanita yang sangat-sangat beliau cintai dan sayangi teman-teman. Siapa itu? Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an. Seorang wanita yang selalu menyemangati beliau ketika beliau merasa takut dan sedih. Allah panggil Sayyidatina Khadijah ketika berada di atas pangkuan beliau teman-teman. Masya Allah. Namun gak lama setelahnya ya kan, gak cuma berhenti di situ teman-teman. Paman yang selama ini ngejaga beliau ketika beliau berdakwah, ketika beliau diganggu oleh kafir-kafir Mekah karena udah gak ada ya kan. Jadi penduduk Mekah ini malah tambah seenaknya gitu sama beliau. Beliau diusir dari negara, dari tanah kelahirannya sendiri. Hingga akhirnya beliau itu ingin berhijrah ke sebuah daerah yang bernama Taif dan berharap penduduk Taif ini nerima dakwah yang beliau sampaikan. Tapi untung tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih teman-teman. Penduduk Taif menolak dakwah beliau. Menolak di sini tidak hanya tentang dengan ucapan, melainkan juga dengan tindakan teman-teman. Fisik beliau mereka lukai. Anak-anak ya kan yang ada di penduduk Taif itu hingga dewasa itu dijadikan satu, dikumpulkan dan mereka itu menyuruh melemparkan batu gitu ke arah beliau hingga tangan, kaki, tubuh beliau itu terluka gitu ya kan. Dan Zaid yang ada pada saat itu menjadikan tubuhnya sebagai tameng gitu ya, hingga kepala Zaid bocor pun mereka itu tetap aja melemparkan batu ke arah beliau hingga akhirnya beliau itu bisa berlindung di balik sebuah pohon. Dan pada saat itu pula malaikat Jibril itu turun ke arah beliau dan juga penjaga gunung waktu itu. Malaikat Jibril ini menawarkan ke arah beliau, "Ya Muhammad, angkat kedua tanganmu dan mintakan kepada Tuhanmu agar aku bisa membalikan penduduk Taif ini." Jadi dari saking gemesnya gitu ya kan malaikat Jibril pada penduduk Taif ini karena telah menyakiti beliau gitu. Tapi apa kata beliau? Apa kata baginda Rasul? "Lah ya Jibril, jangan.
sesungguhnya mereka itu masih belum tahu gitu. Masya Allah, ini saking lembutnya hati beliau ya teman-teman, saking lapangnya hati beliau menerima perlakuan penduduk Taif itu. Gak cuman berhenti di sini teman-teman, apa yang beliau katakan, apa yang beliau dauhkan pada saat itu, ilahi, ilahi, ya Allah, ya Allah, la man takilluni, kepada siapa lagi engkau akan menitipkan hamba ya Allah, ila ba'idin yu'limuni, apa kepada yang jauh yang itu akan menyakiti saya, am ila qaribin yu'zini, atau kepada yang dekat yang itu juga akan menyakiti saya, fa ana radin, hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho ya Allah, malam taudab, asal engkau jangan murka kepada hamba. Jadi baginda itu ridho terhadap kepada siapa lagi beliau itu akan dititipkan, kanjeng Nabi itu ridho teman-teman, asalkan dengan syarat, asalkan asalkan Allah itu tidak murka kepada beliau. Masya Allah, sebegitu lapangnya ya kan hati beliau itu, sebegitu legowonya, sebegitu nerimanya beliau itu. Apa sih yang membuat beliau itu selapang itu ya kan, serido itu, seikhlas itu? Nah, jawabannya di sini ada di dalam surah Al-Insyirah teman-teman, yaitu keadaan hati yang lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melampangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah menghilangkan beban yang memberatkan punggungmu. Jadi anqadha dhahrak di sini adalah beban yang sangat berat yang kita bawa teman-teman. Di sini kita juga bisa belajar dari kisahnya Bilal bin Rabah, yaitu seorang budak hamba sahaya yang hitam kulitnya, kasar tangannya, berkulit hitam, tangannya kasar, nasabnya rendah, dan tapi sandal emas Fir'aun itu kalah dengan sandal Bilal yang sudah terdengar di surga teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin Allah itu jatuh cinta ya kan kepada Bilal? Yaitu ketabahannya, keridoannya, keteguhan iman, keikhlasannya. Ketika Bilal itu mendapat sebuah masalah dari Allah, hati Bilal itu ikhlas. Itu Bilal mampu melewatinya teman-teman. Bilal dijemur di tengah terik yang panas, dibaringkan di atas padang pasir yang panas, menghadap matahari, dihimpit batu besar di dadanya, disiksa, dicambuk, terkelupas kulitnya. Ketika Bilal ditanya, "Hai Bilal, engkau tetap dengan agama Muhammad dan kau mati, atau engkau kembali kepada agama lamamu dan kau selamat?" Tapi apa kata Bilal? Dari bibir yang pecah, itu keluar kata-kata teman-teman. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, Allahu ahad. Masya Allah. Dari sini juga kita termotivasi banget ya kan, bahwasanya ketika kita sudah menggantungkan hati kita kepada Allah, maka Allah juga yang akan mention kita teman-teman. Allah yang akan turun tangan dan Allah yang akan ngebantu kita, Allah yang akan meringankan beban kita. Jadi ketika kita sudah bersabar, ketika kita sudah ridho ya kan kepada segala sesuatu yang Allah ujikan kepada kita, apa yang Allah kasih kepada kita, yaitu warofa'na laka dzikrok, Allah viralkan nama kita di bumi dan di langit teman-teman. Di bumi kita menjadi trending topik di antara manusia, dan sedangkan di langit kita menjadi trending topik di antara para malaikat. Tuh lihat hambaku, kata Allah, yang masalah datang dengan silih berganti, yang ketika merasa di titik terendah sekalipun dia itu tetap berharap kepadaku gitu. Jadi kalau kita sudah berharap sama Allah, ketika kita sudah yakin kepada Allah, Allah nggak akan ngebiarin kita teman-teman. Tapi kadang kitanya aja ya kan yang masih yang masih ragu gitu loh sama Allah, hingga akhirnya Allah yakinkan kita di ayat setelahnya. Apa itu? Inna ma'al usri yusra, tenang hambaku, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya teman-teman. Masa sih? Nah kan
kita masih ragu loh kadang sama Allah itu, kita itu terlalu masih ragu gitu kan terhadap janji yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita makin yakin ya kan. Allah itu lanjutkan pada ayat selanjutnya, fa inna ma'al usri yusra. Iya, sungguh hambaku, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, 2 kali loh teman-teman Allah itu yakinkan kita bahwa segala permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, segala kesulitan itu pasti ada pasti ada kemudahan gitu loh. Nah, ketika masalah kita sudah selesai, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau masalah kamu sudah selesai, maka fokuslah pada pekerjaan yang lain dan kerjakan sungguh-sungguh. Jadi ketika masalah dengan si doi udah selesai ya kan, maka cepat-cepat move on, cari pekerjaan yang memang seharusnya kita kerjakan gitu loh. Intinya seperti itu. Dan akhirnya wa ila rabbika farghab. Jadi cukup sama Allah aja ya kita berharap, jangan sama yang lain. Karena kalau kita berharap sama makhluk teman-teman, itu bakal banyak sakitnya, bakal banyak kecewanya. Sedangkan ketika kita berharap gitu ya kan sama Allah, Allah itu nggak akan bikin kita kecewa teman-teman. Allah itu nggak akan bikin kita sakit, Allah itu nggak akan bikin kita itu kecewa. Jadi cukup sama Allah aja ya kita berharap. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, baik yang saya ucapkan dengan sengaja ataupun tidak, yang membuat hati teman-teman itu agak gak enak atau tersinggung, mohon maaf. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan yang ada di video ini itu murni dari saya sendiri, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kipas-kipas cari angin, aku lepas cari yang lain. Sekian dari saya, jazakumullahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.